Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di video kami. Teman-teman, di video kali ini kita akan membahas seputar dunia penetasan telur. Kenapa sih kita perlu membalik telur? Nah, itu dia pertanyaannya teman-teman. Kenapa kita harus membalik telur? Oke, sebelum kita membahas pembalikan telur, saya akan membahas dulu tentang mesin tetas statis nih teman-teman. Mesin tetas statis itu adalah mesin tetas yang cara kerjanya tidak membutuhkan metode pembalikan telur dan hanya mengandalkan kipas sebagai alat untuk meratakan suhu. Karena si pembuat beranggapan bahwa pembalikan telur bertujuan untuk meratakan suhu pada setiap sisi telur. Mereka mengira kalau suhu sudah diratakan dengan kipas, maka kita tidak perlu membalikan telur lagi, alias no egg turning is necessary. Nah, di sini si pembuat mesin tetas telur statis ini melupakan hal penting tentang fungsi pembalikan telur. Wah, ini dia makin seru ya teman-teman. Saya akan sedikit cerita pengalaman kami, keluarga RW Bus, sewaktu menetaskan 40 telur bebek dengan mesin tetas statis nih teman-teman. Ini eksperimen kami sendiri. Dan hasilnya memang pada hari ke-7, embrio itu berkembang. Tetapi pada saat hari penetasan, 40 butir telur bebek tidak menetas sama sekali alias gagal dan telur terkubur sia-sia. Nah, sekarang kita ke pokok pembahasan utama. Kenapa kita perlu membalikan telur? Pada hakikatnya, ayam atau unggas lainnya itu membalikan telurnya sendiri. Mungkin di sini banyak yang belum tahu ya. Ayam itu ternyata membalikan telurnya sendiri dan jika diamati, mereka juga rutin dan terjadwal loh teman-teman. Keren banget kan? Nah, kalau kita menetaskan telur dengan mesin tetas, sebenarnya kita mencoba menirukan situasi dan kondisi persis seperti proses alami penetasan telur dengan induk ayam, atau bahasa gampangnya kita menirukan indukan ayam gitu ya. Sekarang kita akan bahas fungsi pembalikan atau memutar telur ya teman-teman ya. Tujuan pembalikan telur itu adalah yang pertama, menjaga kuning telur yang cenderung mengapung ke atas dan berhenti pada satu titik tertentu. Yang kedua, mencegah embrio yang sedang berkembang yang tertumpu pada kuning telur menempel pada membran. Nanti bisa lengket dan kemungkinan terjadi kecacatan pada hasil tetasannya ya teman-teman. Dengan membalikkan telur ini, embrio yang tadinya menempel di satu titik tertentu tadi akan terseret kembali ke putih telur, di mana di putih telur itu terdapat nutrisi segar yang membantu calon anak ayam, bebek, burung, dan lain-lainnya berkembang secara sempurna. Jadi, boleh dikatakan pembalikan telur yang benar menjadi faktor penentu dalam kesuksesan penetasan ya teman-teman. Pembalikan sangat penting selama minggu pertama sebelum sistem sirkulasi anak ayam berkembang. Dan telur terus dibalik sampai kira-kira 3 hari sebelum menetas. Ingat-ingat, 3 hari sebelum menetas. Kenapa sih kita tidak boleh membalikan telur selama 3 hari sebelum penetasan? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya. Itu dikarenakan pada saat 3 hari sebelum telur itu menetas atau yang biasa disebut dengan lockdown, anak ayam akan masuk ke posisi penetasan mencari posisi untuk menetas. Yang pada dasarnya berarti mereka memposisikan diri dengan kepala di bawah sayap kanan dan paruhnya diposisikan pada membran yang memisahkan embrio dari rongga udara di ujung telur yang tumpul. Selanjutnya, paruhnya menembus membran ke dalam rongga udara dalam telur dan anak ayam mulai menghirup udara yang tersedia dalam rongga tersebut. Setelah pasokan udara menipis, anak ayam mulai menendang dengan kaki dan mematuk cangkang dengan paruh sampai memecahkan lubang di cangkang dan mulai menghirup udara di dalam inkubator. Nah, kalau teman-teman mau menetaskan telur dengan mesin manual, berarti teman-teman harus tetap membolak-balikkan telurnya. Paling tidak, teman-teman harus membalikan telur 2-5 kali sehari. Kalau bagusnya sih 5 kali sehari ya teman-teman. And then, cara baliknya seperti apa sih? Gitu kan. Cara baliknya bisa teman-teman balik manual, pakai tangan, digoyang-goyang, dan ada yang digelindingkan. Kalau pakai mesin tetas otomatis, pembalikannya atau pergerakan telurnya biasanya dibantu dengan rak geser, teman-teman. Rak ayun atau rak APB. Rak APB itu nama lainnya adalah rak ayun per baris.
Kalian hanya perlu duduk di kursi goyang, melihat inkubator, dan ditemani secangkir teh serta pisang goreng. Tapi jangan lupa, di 3 hari terakhir, matikan tombol otomatis pembalik telurnya. Jadi kesimpulan dari proses pembalikan telur adalah embrio tidak lengket dengan membran cangkang telur ya teman-teman. Ini penting saya utarakan. Nah teman-teman, ada yang masih minat membuat atau menginginkan mesin tetas statis? That's your choice ya. Itu dia pembahasan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa berdoa sebelum menetaskan dan sampai jumpa kembali di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.